Sebelum mulai pelajaran, disiapkan dulu buku hadisnya. Silakan dibuka buku hadisnya. Baik anak-anak, sekarang mari kita mulai belajar ya. Kita akan membahas sebuah hadis yang sangat indah dari Rasulullah SAW tentang keutamaan sholat fardu. Tentang apa? Sholat fardu. Nah, sebelum itu, siapa yang masih ingat apa arti sholat fardu? Coba Bapak ingin tanya nih, Bapak ingin tanya ke AC, apa itu sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilakukan 5 kali. Nah, betul ya, kata AC, sholat fardu adalah sholat yang wajib dilakukan sebanyak 5 kali. Sholat apa saja itu? Sholat subuh, sholat zuhur, oke, 5 ya. Kalau bahasanya kita Islam. Kalau di Sunda itu Islam itu apa? I-nya Isya, S-nya Subuh, L-nya Lohor, A-nya Asar, M-nya Maghrib. Islam. Nah, kalau Islam berarti harus melaksanakan sholat 5 Waktu. bagus ya. Oke, sekarang perhatikan hadis berikut ya. Bapak tulis dulu hadisnya ya. Kalian juga catat hadisnya. Silakan dicatat. Ditulis dulu ya, dicatat dulu. Sudah beres ya harusnya ya? Oke. Kita baca dulu hadis Rasulullah ini. Yuk baca, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya hadis riwayat Muslim. Hadisnya tadi apa? Salatul jama'ati afdalu salatul fajr bisab'i wa isrina darajat. Salatul jamaah lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian ya. Hadis ini pendek tapi maknanya luar biasa. Mari kita bahas perlahan-lahan agar lebih jelas ya. Anak-anak, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa sholat berjamaah memiliki keutamaan yang jauh lebih besar ya dibanding sholat sendiri. Bahkan sampai 27 derajat. Nah, derajat di sini bukan berarti tangga ya, bukan tangga ataupun tingkatan secara fisik, tapi tingkatan pahala. 27 derajat di sini adalah artinya tingkatan pahala atau kedudukan mulia di sisi Allah. Nah, coba bayangkan seperti ini, bayangkan ya. Kalau kamu sholat sendirian, kamu mendapat 1 pahala. Tapi ketika kamu sholatnya berjamaah, kamu akan diberi 27 derajat pahala. Kira-kira di antara itu kalian pilih yang 1 pahala apa yang 27 pahala? 27. Yang 27 pahala karena lebih besar. Nah, siapa yang tidak mau ya kalau seperti itu ya? Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk beribadah sendiri, tapi juga melatih kebersamaan dan kekompakan melalui sholat berjamaah ya. Oke, agar lebih mudah dipahami ya bagi semua kalian dan lebih mudah dipahami, Bapak beri contoh yang lebih mudah ya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kamu punya uang 1.000 kalau kamu belajar sendirian. Nah, tapi kalau kamu belajar bersama-sama bersama teman, kamu akan mendapatkan uang 27.000. Kira-kira nilai yang mana? Yang 1.000 apa yang 27.000? 27.000. Kenapa? Karena lebih banyak. Nah, bagus seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan pahala ya. Pahala sholat berjamaah. Itu contoh sederhana yang kalian bisa membayangkan besarnya nilai yang diberikan Allah kepada orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah. Contoh lainnya, coba ingat suasana ketika sholat maghrib ya.
Yang cowok-cowok ini pasti sholat maghribnya di masjid, secara berjamaah. Yang sholat berjamaah di masjid, imamnya membaca dengan suara indah, makmumnya hati berbaris, semuanya khusyuk. Rasanya damai tidak dalam hati? Damai ya. Itu karena Allah menurunkan ketenangan dan rahmatnya di tengah jemaah itu ya. Jadi semuanya tenang, rasa damai ya. Nah sekarang Bapak ingin menekankan poin pentingnya ya dari hadis ini. Yang pertama, sholat fardu adalah kewajiban utama setiap muslim, tanda keimanan yang paling nyata. Yang kedua, sholat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar. Berapa pahalanya? 27. Nah, yang ketiga, sholat berjamaah melatih kita untuk disiplin, tepat waktu, dan menjaga persaudaraan sesama muslim. Nah, jadi kalau kita menjaga sholat fardu dengan baik, berarti kita sedang menjaga hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Nah, jadi Bapak ingin kalian ingat satu kalimat sederhana ya. Sholat tepat waktu dan berjamaah tanda cinta kepada Allah. Sholat tepat waktu dan berjamaah merupakan tanda cinta kepada Allah. Nah, coba ditulis dalam bukunya. Biar semuanya ingat, tulis dalam bukunya ya. Biar kita selalu ingat bahwa sholat berjamaah itu dan tepat waktu adalah tanda cinta kepada Allah ya. Tulis sholat tepat waktu dan berjamaah tanda cinta kepada Allah. Tepat waktu dan berjamaah tanda cinta kepada Allah. Bisa tulis ya. Oke, sudah ya. Sekarang coba Bapak ingin mendengarkan pendapat kalian. Bapak ingin mendengar pendapat kalian ya. Kenapa menurut kalian Allah memberikan pahala yang begitu besar untuk sholat berjamaah? Bapak tunjuk aja ya. Coba Sofia, mana Sofia? Sofia, kenapa? Karena Allah ingin umat muslim saling menguatkan. Oke, jawaban Sofia karena Allah ingin umat muslim saling menguatkan. Betul sekali ya, jawabannya bagus sekali karena Allah ingin kita saling menguatkan ya. Kalian ketika kalian sekolah, apakah bisa sholat berjamaah dengan teman-teman? Bisa, iya, sholat berjamaah dengan teman-teman. Nah itu artinya kita bisa menerapkan hadis ini di dalam kehidupan yang nyata. Bapak juga mau tanya satu hal lagi, boleh? Boleh. Apa yang kalian rasakan setelah sholat berjamaah? Apa rasanya? Senang. Bahagia nggak? Ya, karena sholatnya berjamaah. Betul ya. Perasaan itu datang karena hati kita sedang dekat dengan Allah. Maka mulai hari ini yuk biasakan sholat berjamaah, baik itu di rumah, di masjid ataupun di sekolah ya. Nah, jadi kesimpulannya sholat fardu itu wajib, sholat berjamaah itu utama dan keduanya membuat hidup kita lebih berkah. Kita tidak hanya belajar teori hadis ya, tapi juga bagaimana mengamalkannya setiap hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya dan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin.